Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima? Bahkan air minum pun tidak ada." Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. "Karena kamu tidak percaya kepadaku, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan." Renungan hari ini berjudul Keputusan yang Ceroboh, ditulis oleh Tom Felton. Sewaktu remaja saya pernah mengendarai mobil terlalu cepat. Saat itu saya mencoba membuntuti teman saya sepulang latihan basket. Hujan sangat deras dan saya kesulitan mengejar mobilnya. Tiba-tiba saat wiper mobil menyika air dari permukaan kaca, tampaklah mobil teman saya berhenti tepat di depan. Saya menginjak rem kuat-kuat, tetapi mobil saya tergelincir, lalu menabrak pohon besar. Mobil saya hancur dan saya terbangun dari koma di bangsal rumah sakit setempat. Berkat pertolongan Tuhan saya selamat, tapi kecerobohan saya harus dibayar mahal. Musa pernah membuat keputusan ceroboh yang harus dibayar mahal. Pilihannya yang buruk juga melibatkan air, meski jumlahnya tidak sebanyak dalam kasus saya. Ketika itu umat Israel tidak mendapat air di padang gurun Zin, dan berkumpullah mereka mengerumuni Musa. Allah berfirman kepada sang pemimpin yang kelelahan itu agar berkata kepada bukit batu supaya diberi airnya. Namun Musa malah memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Allah pun berkata, "Karena kamu tidak percaya kepadaku, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri
yang akan kuberikan kepada mereka. Ketika membuat keputusan ceroboh, kita harus membayar konsekuensinya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Kiranya kita sungguh-sungguh berdoa untuk mencari hikmat dan tuntunan Allah dalam setiap pilihan dan keputusan yang kita buat pada hari ini. Sahabat ODB, keputusan apa saja yang Anda sesali karena diambil dengan tergesa-gesa? Lalu mengapa penting untuk menahan diri dan berdoa sungguh-sungguh untuk mencari hikmat Allah sebelum bertindak? Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk mengikuti perintah-Mu yang bijaksana seturut dengan pimpinan Roh-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman